أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pertemuan majelis ta'lim ini. Pekan kemarin kita berbicara tentang syarat-syarat diterimanya, sempurnanya dari syahadat kita. Hadirin, kajian ini itu sifatnya materinya berkaitan. Jadi terus berkait-kait dan kait dengan selanjutnya. Yang nanti pada ujungnya harapannya membentuk satu yang disebut pandangan hidup Islam. Pandangan hidup yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Pandangan hidup seorang yang Muslim itu yang tentu berbeda dengan pandangan hidup orang yang lain yang berpatokan misalnya pada dunia, berpatokan pada hal yang lainnya dan sebagainya. Karena dalam hidup ini nanti kita akan melihat bahwa ada orang-orang yang hidupnya itu berpandukan agama, ada dengan agama yang beragam macam-macam. Ada juga yang berpandukan dunia, pokoknya asal menguntungkan aku di situ. Ada yang berpatokan dengan jabatan, dia kejar jabatannya, apapun yang penting mendapatkan jabatan itu. Jadi masing-masing kita itu nanti akan diuji ketika kita memilih sesuatu, ketika mau berbuat sesuatu, pandangan apa yang kita pakai. Apakah pandangan Islam atau bisa jadi bukan? Dalam Al-Quran, saya ingatkan kembali, diulang-ulang terus ini. Dalam Al-Quran di surah pertama Al-Fatihah itu kita disebutkan minimal ada tiga pandangan hidup seseorang manusia itu. Pandangan yang pertama apa? Siratal mustaqim. Itu yang kita berharap kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus itu. Karena ternyata ada jalan yang lain. Jalannya nggak cuma satu. Bentuknya ada minimal dua. Nah, dua ini nanti cabangnya banyak sekali. Dua itu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jarangnya orang-orang yang Allah murka atas dia, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Para mufassir, para ahli tafsir menafsirkan jalannya orang-orang yang dimurkai itu contohnya orang-orang Yahudi. Ada lagi yang menafsirkan lebih mudah lagi, orang Yahudi itu karakternya, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang tahu, tapi seringnya tidak mau tunduk pada yang dia ketahui itu. Dia tahu yang baik, yang buruk, tapi dia kerjakan yang buruk. Nah, itu sifat-sifat yang keluar dari orang-orang Yahudi. Dia tahu kalau sesuatu itu buruk, tapi dia lakukan. Nah, kalau kita dalam hidup ini melakukan tindakan seperti itu, maka sebenarnya kita sedang mengikuti jalannya orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang dimurkai. Kita tahu, tapi kita enggan melakukannya, atau malah kita tahu sesuatu itu buruk tapi kita lakukan terus.
Jalan selanjutnya ada lagi jalan yang tetap salah juga. Jalannya apa? Jalannya orang-orang yang sesat. Maksudnya gimana orang-orang sesat ini? Ibnu Katsir menjelaskan ini contohnya orang-orang Nasrani. Diperinci lagi sifat umumnya orang-orang Nasrani itu, kata di sini, jelaskan adalah orang-orang yang mau sebenarnya, mau berbuat kebaikan, mau mendekat kepada Tuhannya, mau dia begini dan begitu kebaikan, tapi masalahnya dia tidak tahu mana yang benar itu, sehingga dia hanya mau tapi tidak tahu. Nah, maka kalau kita simpulkan jalan yang lurus itu adalah jalannya orang yang mau dan tahu, orang yang tahu dan mau, sehingga perbuatannya baik dan benar. Nah, gitu. Jadi kita diminta untuk menuntut ilmu, kita diminta untuk berpegang teguh pada tali agama Allah, kita diharapkan pandangan hidup seorang muslim, pandangan hidup yang baik dan benar. Hadirin yang dirahmati Allah, pekan kemarin kita bicara sampai syarat-syarat diterimanya syahadat. Karena ternyata syahadat kita itu nanti diuji juga, apakah benar kita berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah betul-betul syahadat itu merasuk ke dalam diri kita? Apakah ketika kita memilih sesuatu, memilih makanan, memilih pekerjaan, memilih perbuatan apapun dalam hidup kita, betul-betul didasari dengan syahadat itu? Nah, kemarin sudah kita bicarakan tentang itu. Di pekan ini izinkan saya untuk mengingatkan kepada saya dan kita semua, saling bernasihat-nasihati dalam ranah bicara tentang satu hal yang menjadi salah satu buah dari orang yang betul syahadatnya. Orang kalau betul syahadatnya, buahnya ini. Sehingga sekali lagi, kalau kita mau melihat apakah sudah sempurna syahadat kita, apakah sudah betul kita ini dalam hidup ini, betul kita mengaku sebagai orang yang beriman, betul kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita perlu cek kembali satu buah ini. Tentu buahnya banyak macam-macam, tapi buah yang satu ini perlu kita cek, yang mendasari apakah betul sebenarnya kita itu benar-benar mengaku Islam, apakah betul kita benar-benar mengaku iman. Apa itu? Namanya adalah ar-ridha. Udah jadi bahasa Indonesia juga ya, ridha. Kalau dari kamus ya, dari kamus itu makna ar-ridha, ridha itu artinya hati yang senang, suka, tentrem bersamanya, ya sukarela, tenang. Saya sering menyontohkannya begini, seorang ibu yang memasakkan buat anaknya misalnya ya, itu kan pasti lelah, letih, kadang dalam keadaan berat ya tetap masakin anaknya. Nah, perilaku tetap masakin anaknya ya, walaupun mungkin terasa badan berat, badan capek, tapi tetap dijalani. Nah, itu salah satu contoh yang disebut dengan ridho. Kenapa? Puas hati, senang aja. Dapatnya apa sih? Anaknya kadang ya makan dia nggak ngasih terima kasih juga, enggak, tapi dia tetap senang ngelihat anaknya makan, senang ngelihat anaknya, aku bisa ngasih itu, ngasih yang kita nggak dapat apa-apa itu. Nah, itu salah satu bentuk ridho. Nanti ada kaitannya dengan materi ikhlas. Nah, apa kaitannya nanti saya coba jelaskan. Tapi sebelumnya saya ingin mengulang satu kisah. Saya sering ngulang cerita ini di banyak tempat, nggak tahu di sini saya pernah sampaikan atau tidak. Tapi saya suka sekali dengan kisah ini. Kisahnya begini. Ada seorang ya, yang habis sholat itu berdoa. Doanya tuh khusyuk sekali. Tangannya diangkat.
berulang kali dia, ya Allah, ya Allah, dengan keadaan yang kelihatannya berat betul, minta betul, khusyuk betul, meminta kepada Allah. Beda ya orang kalau doa biasa, amin, 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 amin. Kalau lagi nggak banyak masalah, ya kelihatan kalau oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu ciri kalau dia punya banyak masalah. Ya. Nah, orang ini kelihatan betul banyak masalahnya. Dia berdoa khusyuk betul, lama lagi doanya. Kita kan kalau doa itu kadang kalau ya cuek-cuek aja, terus doanya apa artinya nggak tahu kan, kapan lama banget doanya gitu, berat nih angkat tangannya. Tapi itu orang kalau punya masalah tuh angkat tangan mungkin setengah jam tuh, oh ya Allah, saya punya masalah ini ya Allah, curhat dengan Allah, curhat betul orang itu dengan Allah. Ya. Nah, lalu sahabatnya yang tahu betul masalah orang ini, tahu betul kendala yang dihadapi orang yang sedang berdoa ini. Selesai orang itu berdoa, dia tepuk punggungnya. Saudaraku, ya, aku mau beri nasihat padamu. Ya, ternyata dalam doa orang tadi, salah satu yang berdoa itulah Allahumma inna nas'aluka ridhak. Ya Allah, aku mohon ridhomu, ya Allah, diridhoi aku, ya Allah. Kata sahabat ini, saudaraku, aku tahu masalahmu, aku tahu yang menghimpit hidupmu, aku tahu kok pengen banget diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma nasihatnya ini kenapa saya suka banget, saya pegang betul kata-katanya begini, bagaimana mungkin engkau meminta Allah ridho padamu sedangkan engkau saja belum ridho Allah sebagai Tuhanmu. Ridhoi dulu Allah sebagai Tuhanmu, baru engkau memohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sahabat ini yang tadi menasihati temannya itu, intinya kita itu sebelum memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, upayakan kita ridho dulu Allah sebagai Tuhan kita. Ini yang akan kita bahas selama ya mungkin 40 sampai 50 menit ke depan. Jadi saya mulai jam berapa? Hadirin, kita sering mengucapkan zikir itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho ya Allah engkau sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, dan ridho Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pertanyaannya itu di lisan saja atau sudah betul-betul kita rasapi? Kan masalahnya kita ini sering mudah berucap tapi enggak masuk ke dalam jiwa. Nah, coba kita resapi sedikit bagian yang pertama, raditu billahi rabba, meridhoi Allah sebagai Tuhan kita. Saya bacakan sama surah Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun, Rauf,
kepada hamba-hambanya. Hadirin, kita diminta ternyata perlu berjuang untuk ridho. Tidak gampang, tidak sekedar mengucap raditu billah. Ternyata perlu perjuangan untuk menggapai kitanya ridho kepada Allah, dan nanti ujungnya Allah ridho dengan kita, kan gitu. Kita berharap Allah ridho dengan kita, kan gitu. Kita mulai dulu, yang kita bisa lakukan adalah kita meridhai Allah sebagai Tuhan kita. Saya coba kompilasi dari beberapa materi, minimal 3, minimal ya, ada 3 yang perlu kita ridhoi Allah sebagai Tuhan kita. Ini kita ukur, masing-masing kita nggak usah ngikut orang lain, kita sibuk pikirkan diri kita. Pikirkan apa? Apakah kita sudah betul meridhoi Allah dalam 3 hal ini? Ridho yang pertama adalah ridho Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita. La ilaha illallah. Oh, ternyata bersyahadat itu perlu ridho. Iya, karena nanti menuntut bukti beneran hanya Allah satu-satunya. Nah, ternyata nanti kita akan diuji. Saya ulang dari kemarin materi itu. Nanti kita akan diuji apakah betul kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita, satu-satunya tempat meminta kita, satu-satunya tempat kita bernaung, satu-satunya tempat kita menyembah, satu-satunya tempat kita menggantungkan hidup kita. Atau jangan-jangan kita itu menggantungkan sesuatu kepada makhluk. Dulu beberapa ustadz itu menceritakan begini. Salah satu bentuk kita menggantungkan hanya kepada Allah itu kalau kita tentram, kalau kita menggantungkan kepada Allah. Contohnya apa? Misalnya sering kita jalan itu kalau tiba-tiba ketinggalan dompet atau ketinggalan HP. Wah, lalu kita gelisah. Waduh, dompet ketinggalan gimana nih? Begini nih. Nah, itu ciri kita belum sepenuhnya, belum utuh, belum ikhlas menggantungkan diri kita hanya kepada Allah. Kadang kita terlalu sering karena makhluk, karena HP, karena uang. Kalau ada uang kita tentram, pas giliran nggak ada uang, stres itu, mau tidur nggak nyenyak, apa-apa nggak enak, aduh tagihan banyak. Nah, jangan-jangan itu ujian. Apakah kita lagi menggantungkan diri kepada Allah atau kita sedang menggantungkan diri kepada makhluknya? Termasuk menggantungkan diri kepada diri kita sendiri. Bu, besok bisa bu? Hati-hati. Bu, besok bisa datang bu? Dia jawab, bisa. Tenang, saya bisa atur, nanti besok saya insya Allah saya besok datang. Kata-kata insya Allahnya hilang. Nah, itu tuh ciri kita belum menggantungkan sepenuhnya kepada Allah. Kita merasa kalau kita itu bisa. Giliran kita, aduh kayaknya belum tentu bisa, baru ngomong insya Allah bisa. Ini salah nih. Bisa apa enggak bisa, berat apa enggak berat, kemungkinannya bisa apa tidak, tetap harus ada kata insya Allah. Karena kata insya Allah itu yang menunjukkan kita menggantungkan bisa atau tidak bisa itu bukan kepada kita, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sering nih, kata yang paling sering nih. Apalagi di kita nih sering nih, insya Allah itu sebagai senjata. Katanya bisa datang, kan saya bilang insya Allah, katanya kayak gitu. Katakannya kemarin bisa. Oh, gagal ini kan? Ya kan insya Allahnya itu kalau gagal, kalau nggak bisa.
Padahal insya Allah tuh mau bisa nggak bisa, itu tetap katanya insya Allah. Jadi kejadian ini pernah, ya, jadi eh, seorang nabi dan rasul itu maksum, terpelihara dari dosa. Tapi bukan berarti tidak pernah salah, tapi tidak dihitung sebagai dosa. Karena kesalahannya itu karena salah, Allah membuat dia tersalah. Kalau bahasa Gus Baha itu disetting salah agar jadi pelajaran buat umatnya. Tentang apa? Tentang insya Allah ini. Suatu ketika Nabi itu ditantang oleh orang kafir Quraisy, tolong ceritakan kami tentang Ashabul Kahfi. Kata Nabi, iya. Lupa ngomong insya Allah. Dibuat lupa ngomong insya Allah. Beneran. Nabi menunggu, kok nggak datang-datang wahyu dari Allah nih, cerita tentang Ashabul Kahfi. Nah, itulah pelajaran Allah menegur Nabi. Kalau itu ucapkan insya Allah. Ya, mulai hari ini kita belajar jangan jadikan insya Allah itu kalau lagi gak yakin. Sering nih kalau gak yakin ngomongnya insya Allah. Kalau sudah yakin ngomongnya bisa. Bu, tolong pilih saya ya di pemilihan apa lagi itu. Kalau ngomong iya itu berarti nyoblos. Kalau insya Allah itu berarti enggak katanya. Katanya. Mudah-mudahan nggak gitu lagi. Milih apa nggak milih apa tuh pakai kata insya Allah. Insya Allah itu jadi kita menggantungkan hanya kepada Allah. Ridho yang pertama, ridho Allah sebagai satu-satunya ilah kita, sesembahan kita, tempat kita bernaung, tempat kita meminta, tempat kita berharap dan sebagainya. Karena berharap pada makhluk, terutama makhluk yang bernama manusia itu lebih sering kecewa dibanding senang. Coba Bapak Ibu, ya ibu-ibu, sudah berapa sering dikecewakan suaminya? Udah dimasakin enak-enak, suaminya malah GoFood, malah pesan yang lain, malah bawa apa yang lain, misalnya gitu. Kenapa? Ya itu yang kecil-kecil ya, masalah yang kecil-kecil itu ujian buat kita buat sekali lagi buat melihat diri kita sendiri. Apakah kita itu bergantung kepada makhluk, apa bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bergantung pada gaji suami, apa bergantung pada pekerjaan kita, bisnis kita, atau rezeki itu bergantung kepada Allah? Saya bisa bayar, kenapa? Ini gaji saya sekian, tentang saya bisa bayar. Ini nih menggantungkan bisa nggak bisanya pada gaji. Makanya orang sekarang ada banyak pusing tuh ketika harga naik, ini naik, apa-apa naik. Pusing. Kenapa? Karena salah satunya karena terlalu menggantungkan kepada makhluk, kepada gaji. Ya, gaji itu juga makhluk kan? Segala sesuatu selain Allah itu namanya makhluk. Apapun itu, mau suami, mau apa, itu namanya makhluk. Bergantung pada makhluk itu pasti kecewa. Karena kita itu tiap hari kan berucap. Sebelum tadi kita kan meminta jalan, pandangan hidup yang benar, pandangan hidup yang lurus. Sebelum minta itu, ayat sebelumnya kan kita ngomong dulu, kita berucap dulu, kita berjanji dulu kepada Allah. Apa ayat sebelumnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta. Ya, apakah betul dalam hidup kita sudah memurnikan minta itu kepada Allah? Atau jangan-jangan kita tidak sepenuhnya? Dalam surah Hud ayat
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Tafsirnya dimaksudnya ya segenap makhluk. Semua makhluk yang bernyawa itu Allah sudah tetapkan rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Karena kita yakin Allah pemberi rezeki. Allah yang tahu. Maka kita bergantung kepada Allah. Nah ini masalah rezeki ini diulang-ulang karena memang ini berat. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Tapi apakah betul kita menggantungkan terutama rezeki kita kepada Allah atau kepada yang lain? Waduh, anak banyak nih, ada ini kalau dihitung-hitung rezeki kurang nih kalau hitung-hitungan. Iya, kalau kita pakai hitungan manusia itu ngitungnya kadang uangnya. Padahal rezeki belum tentu berbentuk uang. Saya pernah contohkan dalam beberapa pertemuan dulu ya di majelis ini juga, tapi waktu masih di masjid sana. Saya kasih contoh, ada orang itu pekerjaannya penjaga villa di puncak Bogor. Villanya bagus, ranjangnya kasurnya empuk, TV-nya gede gitu. Pokoknya enak lah suami istri menjaga villa itu. Punya mereka? Enggak. Yang punya orang Jakarta. Yang punya itu dan punya villa itu, iya. Coba pertanyaannya, yang sebenarnya dapat rezeki yang banyak itu yang punya villa atau yang jaga villa? Yang jaga. Coba dalam setahun banyakkan mana yang menikmati itu yang punya villa atau yang jaga villa? Yang jaga. Udah dikasih tempat enak, digaji pula. Tapi terkadang namanya manusia, ya Allah, saya kok dari dulu miskinnya, enak yang punya rumah, yang punya villa ini kaya, apa-apa bisa beli. Padahal yang bisa beli itu belum tentu bisa menikmati. Yang namanya rezeki itu tak mestilah ia berbentuk uang, harta. Tapi yang lebih penting itu menikmatinya. Ustaz Salim itu menceritakan ada orang ngundang panti asuhan anak, panti asuhan makan kasih makan enak, kan gitu. Pokoknya acara kan sering gitu ya, ada orang kaya ngundang makan, kasih makan yang enak, undangnya ustadznya diundang ya. Nah giliran pas makan, dia lihat yang orang kaya ini sebelum makan, ya dia ngeliatin orang. Kata dia nyeletuk enak ya. Kenapa? Ternyata orang kaya ini mau makan, minum obat dulu. Ya. Pas lihat makanannya, makanannya udah putih-putih. Kita tuh nggak selera lah gitu yang lihat makanannya. Kenapa? Oh dia punya diabetes pak, saya punya tekanan ini pak, ya ini gitu. Jadi mau makan pun pilih-pilih. Yang kalau kita pun nggak mau milih. Nah kita ini kan kebanyakan gitu ya, makannya enak-enak aja ya, dinikmati gitu. Tadi itu makanan, mohon maaf, yang anak-anak tadi, anak yang yatim, anak panti asuhan, makannya enak-enak tuh, kasih daging, kasih ini, kasih itu gitu. Nah giliran dia yang kaya nih, yang punya uang ini, itu malah makannya ya kalau Bapak Ibu ke rumah sakit itu ada makanannya itu mau bentuknya kelihatannya enak pun dirasa enggak ada, hambar lah, apalah, garamnya harus cakar lah ini. Kan ada tuh orang yang makannya sampai ditimbang harus sekian begini. Nah sebenarnya yang disebut kaya banyak rezekinya itu yang banyak uang itu, atau kitanya mungkin kadang uang nggak seberapa tapi ya makan aja, makannya sampai kadang gunung nih. Kalau saya masih ingat zaman-zaman saya mahasiswa itu, teman saya tuh dia kalau makan datang tuh sukanya ke nasi padang.
Ya, mahasiswa datangnya ke nasi Padang, tapi bukan di Jogja itu. Saya kuliah di Jogja itu banyak nasi Padang murah, yang dia ngambil nasi banyak, kasih kuah banyak, lauknya tempe satu gitu, atau bakwan satu gitu. Udah makannya enak banget, kita ngeliat makannya enak banget. Padahal kalau dipikir-pikir banyak orang lebih kaya yang bisa beli makan gitu, tapi dia tidak menikmati makanan. Mungkin mobilnya mewah, rumahnya bagus. Ya. Dibandingkan tadi tuh yang punya villa itu bisa jadi ya, di rumahnya di Jakarta yang besar juga mungkin hidupnya nggak tenang. Pikiran ini, pikiran itu. Sedangkan nih penjaga villanya ini ya mungkin tinggal di situ saja nggak apa-apa. Mungkin dia nggak, coba dipikir-pikir, dia udah dapat rumah. Ya kalau dia beres-beres ya memang dia tinggal di situ kan gitu. Dia beres-beres dia juga dikasih gaji. Yang menikmati TV yang gede, kasur yang nyaman, rumah yang bagus itu ya dia. Nah itu. Kadang kita perlu pikir-pikir kembali. Jangan-jangan kita itu nggak nyaman hidupnya bukan karena tidak ada rezekinya, tapi kitanya yang menuntut rezeki lebih dan lebih. Guru-guru kita bilang seperti minum air laut, gitu. Air asin, makin diminum bukannya lega, makin haus, makin seret, nih, makin seret di sininya. Pengen minum lagi, pengen lagi. Itu tuh. Tuh, apakah kita menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ini kata-kata potongannya itu sering kita dengar dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki untuk beragama Islam. Ada paksaan. Mau Islam boleh, nggak mau Islam silahkan. Tapi lihat, kamu tahu kalau mau masuk Islam begini, jalankan, mana buah kembalinya. Dan engkau ingkar, tunggu, dari kasih tahu jalan kembalinya juga apa. Dalam surah, dalam ayat yang lain, wa qulil haqqu mir rabbikum, surah Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa yang mau kafir, biar kafirlah sana. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air yang seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Apakah kita beriman menjadikan Allah satu-satunya sesembahan itu sudah ridho enggak kita Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita? Yang kedua, ya, tadi sampaikan di kesempatan ini saya akan bicara 3 saja. Ini minimal, masih banyak hal yang lain nanti, tapi di minimalnya 3 ini untuk mengukur kepada kita masing-masing apakah betul kita benar-benar berucap raditu billahi rabbah. Pertama tadi, menjadikan Allah satu-satunya, ridho Allah sebagai satu-satunya tempat sembahan kita. Ya Allah sembuhkan saya, tapi datang ke tempat-tempat yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang pada jimat, pada dukun, pada apa. Doa, ya Allah mudahan anak saya lulus, tapi anaknya dikasih jimat, kasih inilah apalah. Dari orang pinter, padahal itu orang-orang yang bodoh kan.
Kenapa disebut orang pintar? Ya itu biar nutupin kalau dia itu kebodohan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dulu dikasih, "Nak, kamu merantau ke sana dikasih ikat pinggang." Pas dilihat ikat pinggang itu ayat. Ayat itu buat diucapkan, dipegang. Doa-doa itu untuk diucapkan di lisan, bukan sekedar jadikan jimat. Buat apa hanya sekedar jadi pegang, jadikan ikat pinggang, tapi lisan tidak pernah berdoa gitu. Minta pertolongan sama Allah, doanya itu diucapkan, bukan sekedar jadi jimat gini. Nah, gitu. Kita minta kepada Allah. Nah, gitu. Yang kedua, ridho. Ciri kita ridho kepada Allah adalah kita ridho diatur-atur oleh Allah. Nah, gampangnya bahasa ini. Kita ridho dengan aturannya Allah. Diatur kalau subuh jam sekian. Diatur kalau berpakaian begini, ini aurat, ini bukan aurat. Oh, ini yang boleh tampak, mana yang tampak. Karena ini nih, salah satu yang paling banyak dilanggar oleh orang. Mengakunya ridho Allah sebagai Tuhannya, tapi susah mau tunduk sama aturannya Allah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tak patut bagi laki-laki mukmin dan yang perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, aturan-aturan yang ada itu, mereka malah nyari-nyari khiyarah, pilihan yang lain. Ini kemarin saya bilang, "Oh, kenapa belum pakai jilbab?" Nanti ya, mau hijabin diri dulu, hijabin hati dulu, nanti baru ngijabin fisiknya. Emang aturan Allah seperti itu? Enggak. Aturan Allah mau dia baik nggak baik tetap wajib pakai jilbab. Termasuklah aurat laki-laki. Ini banyak cerita kemarin saya ceritakan. 2 pekan yang lalu, kan banyak laki-laki sekarang buka-buka aurat. Jadi bukan cuma perempuan yang buka aurat, laki-laki. Sekarang apa tuh? Aurat yang pakai celana pendek. Kan? Celana pendek di luar-luar, jalan ke mall, jalan kemana itu. Sehingga nanti ketika azan, saya kalau ngajar kadang tuh saya tunjukkan video, ada foto itu, ada foto orang di musola musola itu, sholat, laki-laki sholat pakai bawahan mukena. Ya, kenapa? Dia nyari ke musola itu, sarung nggak ada. Kenapa dia pakai celananya pendek? Giliran mau sholat, bingung dia. Adanya apa? Mukena. Terpaksalah dia pakai bawahan mukena itu. Nah, ini orang-orang yang mempersulit diri sendiri. Nggak sadar kalau dia itu sedang membuka auratnya. Laki-laki itu kan sebenarnya gampang, auratnya dari pusar sampai lutut. Jadi sholat pakai celana sepertiga begini cuma gantung itu, nggak pakai baju, sudah sah. Walaupun nggak patut, nggak beradab. Coba kalau dia sah, lah itu saja dia tidak penuhi. Yang gampang itu aja banyak laki-laki nggak penuhi. Jalan kalau mana-mana itu nyata pakai celana pendek, dia kalau sholat bingung mau sholat. Nggak kejadian. Oke. Nah, ternyata kita gampang tunduk pada aturan-aturan Allah. Apakah betul kita mau patuh? Kalau dalam Al-Quran surah Nur ayat 51, "Innama kanu qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ya, maksudnya memberikan ketetapan, ya, kami sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami patuh.
tunduk patuh dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, untuk mengukur diri apakah kita betul-betul ridho Allah sebagai Tuhan kita. Ini baru satu nih, baru raditu billahi robba. Nanti materi-materi selanjutnya nanti ada kita ketemu, kita raditu wabil islami dina, kita ridho Islam sebagai agama kita. Kita juga wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, kita ridho. Nah, hari ini kita ngomongin yang raditu billahi robba, khusus ridho Allah sebagai Tuhan kita. Setelah tadi yang pertama, ridho Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita. Yang kedua, ridho diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ngikut aturannya Allah. Yang ketiga, ridho dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku kepada kita. Ketetapan maksudnya apa? Takdir. Nah, ini kadang juga Allah kan uji kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Kalau orang Jawa itu bilangnya sawang sinawang. Kita ngeliat orang, enak banget. Orang itu ngeliat kita, kayaknya enak. Sama-sama aja bilang, kayaknya hidupannya dia tuh enak. Yang satu bilang, hidupnya nggak enak. Jadi enak nggak enak tuh terkadang ya tergantung pandangan kita. Makanya pandangan seorang muslim ya, dia ridho dengan aturan dengan apa yang Allah kasih, itulah intinya. Ridho dengan takdir yang ditentukan atas diri seseorang itu. Ridho kalau Allah kasih kaya, ridho kalau Allah kasih miskin. Ridho kalau Allah kasih senang, ridho kalau Allah kasih sakit. Dan kita tidak bertanya tentang kenapa Allah kasih begini, kenapa saya begini, kenapa dia yang jarang sholat itu malah duitnya mengalir terus, kenapa begini ya, kayak gitu. Kita terlalu sering melihat orang lain, lalu kita merasa diri kita susah banget. Susahnya itu sebenarnya bukan karena kita susah, tapi karena ngelihat orang lain kok lebih bagus dibanding kita. Dia tadinya enak-enak aja, tapi terus ngeliat tetangganya, dia dapat TV baru, mobilnya ganti. Tadinya nggak ada masalah, tapi gara-gara lihat tetangganya itu bikin sesuatu yang lebih bagus dibanding dia, kita jadi ngerasa susah. Tadinya nggak ngerasa susah. Lalu kita ciri nggak ridho itu ketika sibuk mempertanyakan, ya Allah kenapa begini. Padahal dalam Al-Quran itu surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Dan mereka lah, manusia lah yang akan ditanya. Kalau dikasih senang, itu kita nggak bertanya kenapa Allah kasih senang atau tidak senang. Tidak usah mempertanyakan itu. Pertanyaannya adalah, kita kalau dikasih senang itu bersyukur apa enggak? Dikasih susah, apakah kita bersabar apa enggak? Jangan sibuk, ya Allah, mempertanyakan, ya Allah, kenapa ya Allah? Tapi sibuklah meridhoi apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau salah satu terjemahannya, guru saya menerjemahkan ridho itu, ini penting nih. Ridho itu artinya nerimo. Nah, kalau orang Jawa bilang. Nah, ini sering kita terbalik. Aduh, saya kehilangan uang 1 juta rupiah. Terus biasanya kita nasihatinya gimana? Udah, ikhlasin aja. Dalam ya namanya bahasa Indonesia itu sering menyerap bahasa itu tidak secara sempurna. Padahal kata-kata yang tepat bukan ikhlasin. Orang yang ikhlas, kalau ikhlas, ketika dia tertimpa musibah, dia akan punya sifat namanya apa? Ridho. Udah ridho. Itu ketetapan Allah. Jadi ganti nih, jangan udah ikhlasin aja, bukan. Ridho lah dengan ketetapan. Udah. Kata yang tepat tuh ridho, nerimo. Kalau Allah sudah tetapkan begitu, hilang ya hilang. Kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak. Karena Allah tuh fa'alun lima yurid, maha kuasa berbuat apa saja yang Allah kehendaki.
Jadi saya pernah ditanya seorang jamaah, Ustaz, kenapa sih orang itu diciptakan ada orang yang bagus, ada orang yang buruk? Kenapa nggak diciptakan bagus semua? Saya jawab dengan ayat yang tadi, terserah Allah. Allah mau berbuat gitu, ya terserah Allah. Kenapa sibuk mikirkan kenapa Allah ciptakan begitu? Terserah Allah. Tugas kita, apakah kita meridhoi apa yang Allah tentukan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah, milik Allah, segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu tampakkan apa yang dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Mau ngomong macam-macam atau dalam hati, Allah nggak adil dalam hati, tetap Allah tahu. Maka Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ridhoi Allah sebagai yang sudah menentukan takdir kita. Dalam surah Al-Baqarah sebagai penutup ayat 211. Kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini berkaitan dengan perang di zaman Nabi. Waktu dulu awalnya belum boleh perang, terus datang perintah perang. Apakah menyenangkan perang? Enggak. Para sahabat pun tidak suka. Ada yang tidak suka dengan perang itu. Berat hatinya. Karena ya takutlah apalah. Lalu ayat ini, diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Allah tahu dalam hati itu berat melakukannya. Ini bukan hanya berkaitan dengan perang, kita bisa maknai dalam apapun itu. Entah sholat, entah puasa, entah zakat, entah ini sedekah, berangkat haji, apapun itu. Apa yang kita merasa berat melakukannya, ingat, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ridhoilah apapun itu. Kita suka atau tidak suka. Kita santai saja melakukannya atau kita berat betul melakukannya. Saya kasih contoh. Salah satu sunnah yang kadang dianggap berat itu adalah, terutama di sini, itu adalah akikah. Kenapa? Karena di sini harga kambing mahal. Kalau saya di Jawa dulu, akikahkan anak saya itu kambing 2 itu 3,5 juta. Di sini 3,5 juta itu 3,5 juta yang tadi akikahkan anak itu sudah jadi makanan. Sudah sama nasinya. Udah jadi 100 porsi, tinggal kita bagi. Hari cuma berapa? 3,5 juta. Di sini 3,5 juta itu baru harga kambingnya, itu pun yang gede. Lah kalau anaknya 2, anaknya laki-laki kan akikahnya 2. Ya. Saya tanya, kamu enggak akikah? Saya tuh karena sini biasa tasbihan, saya belikan ayam aja banyak jadinya. Kalau kambing itu sudah mahal, dikit isinya. Enggak semua orang suka kata dia. Nah ini melakukan sesuatu berat. Kelihatannya kan berat nih akikah nih. Kenapa? Wah mahal, kambing sini mahal. Terus dapatnya dikit. Kalau kambing itu ya dapatnya banyak daging, banyak tulangnya dibanding dagingnya. Coba dibelikan sapi saja, dibelikan daging sapi aja. Kalau misalnya satu kambing berapa sih? Rata-rata 4 juta lah yang bagus. 8 juta itu kalau dibelikan, itu kan
dibelikan kambing cuma dapat 2, itu pun kambing mentah, belum dipotong, belum prosesnya, belum nasinya, belum apanya. Tapi itu kalau 8 juta dibelikan daging sapi saja atau ayamnya, wakeh, jauh lebih banyak dibanding gitu ya. Iya kan gitu. Nah ini nih contoh nih. Kenapa saya bilang di sini, karena di tempat lain kambing itu murah, jadi mungkin di situ tidak jadi masalah beli kambingnya di situ. Tapi kalau di kita itu kan karena kambing itu jarang, harganya mahal betul. Kalau di Jawa itu spot kan, kalau sapi itu kan bisa patungan 7 orang. Kalau di sini patungan paling 2 juta sampai 3 juta. Ya, di Jawa juga segitu harga sapinya sama. Tapi kambing itu 2 juta dapat, yang kecil 2 juta dapat. Kalau di sini lebih murah harga patungan sapi dibanding harga satu kambing. Tapi di Jawa itu bisa jadi harga kambing itu lebih murah dibanding harga patungan satu bagian sapi itu. Nah, bagi mereka mungkin tidak begitu berat. Lagi di kita ini yang di negara yang saya perhatikan, kenapa banyak orang, kenapa belum akikah ya? Di acaranya tasmiahan rame, tapi tidak akikahan. Ya itu tadi dia cerita alasannya, karena kalau dijadikan kambing dapatnya sedikit, ya, kurang buat acara. Kalau buat 10 juta kata dia sudah jadi acara, udah lumayan banyak dapatnya. Kalau kambing uang 10 juta belum jadi apa-apa kata dia kayak gitu. Nah ini kita kembalikan, apakah kita berat melakukannya atau gampang melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.